Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ba'du. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Baik anak-anak sekalian, hari ini Pak Rufi akan menjelaskan tentang kasih sayang, yaitu A. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan B. Kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Marilah anakku sekalian, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang merupakan akhlak terpuji atau disebut dengan akhlak mahmudah. Ya, akhlak apa nak? Akhlak mahmudah. Jadi, akhlak mahmudah itu akhlak terpuji. Allah memberikan kenikmatan kepada seluruh makhluknya. Di antaranya, kita diberikan nafas, kesehatan, kecerdasan sehingga kita bisa belajar, kita bisa mengerjakan soal, kemudian kita diberikan harta benda, punya rumah, ada pakaian, kendaraan, dan seterusnya. Kita punya keluarga, ada ayah, ibu, kakak, adik, dan seterusnya. Dan banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua itu, ya, kenikmatan itu merupakan bukti sayangnya Allah kepada kita. Manusia harus beriman dan bertakwa kepada Allah dan meneladani sifat kasih sayangnya Allah, ya. Jadi Allah sudah sayang kepada kita, maka kita harus berterima kasih kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Masih ingat ya, apa itu iman kemarin? Ya, iman itu artinya adalah hatinya itu percaya, ya, percaya akan adanya Allah. Kemudian lisannya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian perilaku kita itu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Dan kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Dan kita juga meneladani sifat kasih sayang Allah, sehingga kita harus mempunyai sifat kasih dan sayang kepada orang lain, ya, kepada sesama manusia, kepada hewan, dan kepada tumbuhan. Kita harus punya sifat kasih dan sayang, seperti halnya Allah yang kasih dan sayang kepada makhluknya. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yang artinya Allah Maha Pengasih. Dan Allah juga punya sifat Ar-Rahim, yang artinya Allah Maha Penyayang. Ya, jadi Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih, dan Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Ya, dua sifat Allah ini sering kita ucapkan dalam kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, kita mengucapkan basmalah, ya, kita memuji Allah, memuji Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikutnya, kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang lahir di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau orang Jawa menyebutnya ini bulan Mulut. Ya, bulan Mulut, sehingga sering ketika peringatan Maulid Nabi atau lahirnya Nabi Muhammad itu orang Jawa menyebutnya mulutan, ya, mulutan artinya bulan Mulut itu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Beliau lahir pada tahun Gajah karena pada tahun itu terjadi penyerangan, yaitu yang dipimpin oleh raja yang jahat, yaitu Raja Abraha, yang naik gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah waktu itu. Maka disebut tahun Gajah. Pada tahun itu pula Nabi Muhammad itu lahir.
Beliau, Nabi Muhammad, mempunyai 4 sifat wajib, yaitu siddiq, artinya jujur. 2, amanah, artinya dapat dipercaya. Tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Dan fatonah, artinya pandai. Nah, jadi keempat sifat ini merupakan akhlak terpuji. Yang merupakan akhlak terpuji. Akhlak apa, nak? Akhlak mahmudah. Beliau, Nabi Muhammad, sangat sayang kepada umatnya. Bahkan saat akan meninggal dunia, beliau ini menyebut umatku, umatku, umatku. Ya, beliau menyebut umatnya sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan bahwa ketika beliau akan meninggal pun yang diingat adalah umatnya. Ini adalah bukti beliau sayang kepada umatnya, kepada kita umat Nabi Muhammad. Ya, dan Nabi Muhammad ketika semasa hidupnya beliau selalu mencontohkan akhlak yang terpuji. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad itu khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad itu Quran. Tingkah lakunya Nabi Muhammad itu sesuai dengan Al-Quran. Akhlak yang mulia. Ya. Bahkan akhlaknya Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, itu semua adalah hadis atau sunnah. Ya. Yang semua itu adalah contoh yang baik yang harus kita teladani. Maka sebagai umat beliau, kita harus bisa meneladani sifat kasih sayang beliau. Kita harus sayang kepada Nabi Muhammad dengan sering mengucapkan sholawat Nabi dan meneladani sifat beliau. Jadi Nabi Muhammad itu sudah sayang kepada kita umatnya. Beliau memberikan tuntunan kepada kita berupa ajaran agama Islam, yang mana ajaran Islam ini adalah kunci keselamatan kita hidup di dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat. Supaya kita masuk surga, kita harus mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, maka Nabi Muhammad sayang kepada kita, kita juga harus sayang kepada Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Dengan memperbanyak membaca sholawat Nabi dan meneladani sifat-sifat beliau. Nah, contoh bacaan sholawat yang paling sederhana yaitu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, ini paling sederhana. Atau yang agak panjang sedikit, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita perbanyak sholawat ini. Dan ini adalah 2 contoh sholawat yang paling sederhana. Sholawat yang lain banyak sekali macamnya. Ada sholawat badar, ada sholawat nariyah, ada sholawat tibil kulub, ya, ada sholawat apalagi, sholawat tunjina dan seterusnya. Banyak sekali sholawatnya. Seperti halnya mungkin yang disyairkan oleh Habib Syekh yang mungkin kalian sering mendengar ya, yang sering dinyanyikan oleh Habib Syekh itu adalah sholawat. Boleh kita membaca sholawat dengan lagu-lagu, boleh ya, agar kita semakin khusyuk dalam baca sholawat dan semakin cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap yang menunjukkan sayang kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ya, di antaranya 1, melaksanakan perintah Allah. Ya, melaksanakan perintah Allah. Di antaranya mendirikan sholat, melaksanakan puasa, bersedekah, kemudian berbakti pada ibu dan ayah. Ini merupakan perintah Allah, jadi kita laksanakan. Kemudian menjauhi larangan Allah. Ya, apa saja larangan Allah yang harus kita hindari? Di antaranya berkata yang kasar atau jorok, kemudian durhaka kepada orang tua, ya, jadi nggak manut sama orang tua, ya. Bahkan Allah melarang kita untuk berkata pada Allah. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Nah, kita dilarang oleh Allah berkata berkata saja nggak boleh. Kita diperintah oleh ibu, nak nyapu dulu, nggak boleh. Apalagi tanharhuma, berkata yang kasar kepadanya. Ya, kita nggak boleh berkata kasar kepada orang tua. Kemudian berbohong dan seterusnya. Banyak sekali larangan-larangan Allah itu disebut dengan maksiat. Ingat, perintah Allah disebut ibadah, ya. Sedangkan larangan Allah disebut maksiat. Ya, jadi kita diperintahkan untuk beribadah dan dilarang untuk maksiat. Yang ketiga, sering berzikir. Berzikir itu apa? Berzikir itu mengingat Allah.
dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, di antaranya astagfirullahaladzim, ya. Kemudian ketika akan melakukan sesuatu membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu zikir. Ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ketika melihat sesuatu yang indah, yang menakjubkan, mengucapkan subhanallah. Itu berzikir dan bersolawat, ya. Dan bersolawat, ya. Banyak sekali macam solawat, di antaranya yang paling sederhana yang Pak Rufi contohkan tadi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang agak panjang lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Itu diperbanyak membaca sholawat. Dan yang keempat, meneladani sifat Nabi Muhammad, diantaranya sidik, apa? Dapat dipercaya. Sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan yang keempat, fatonah, pandai. Jadi kita harus meneladani sifat Nabi Muhammad, sidik, jujur. Kita harus jujur, ya. Berarti tidak boleh berbohong. Kemudian amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Kalau kita diberikan diberikan uang oleh ibu, diminta membelikan sayur, nah, uangnya 10.000, ya kita belikan uangnya sayur itu 10.000, ya, sesuai dengan yang sebenarnya. Tidak boleh dikasih uang 10.000, kemudian yang dibelikan hanya 8.000, yang 2.000 dipak. Itu namanya tidak amanah, tidak dapat dipercaya. Termasuk ketika diberikan PR oleh Bapak Ibu, dikerjakan. Dikasih tugas dikerjakan, itu namanya amanah, ya. Berarti kalau tidak mengerjakan tugas, itu namanya tidak amanah. Yang ketiga, itu tabligh, menyampaikan. Kalau Nabi itu menyampaikan wahyu, kalau kita belajar, kita tahu ilmu, maka kita sampaikan kepada orang lain. Kita belajar dari sekolah seperti ini, kita diajari untuk berbakti kepada orang tua, ya. Maka kalau kita lihat adik misalnya, dia itu masih berkata yang kasar kepada ibu, ya kita kasih tahu, kita sampaikan ilmunya. Dek, nggak boleh lo berkata kasar kepada ibu, kepada bapak, harus bersikap yang lemah lembut. Nah, itu namanya kita tabligh, kita menyampaikan ilmu. Dan yang keempat, fatonah, pandai. Nabi Muhammad itu adalah orang yang pandai, maka kita juga harus berusaha menjadi orang yang pandai. Caranya bagaimana? Dengan cara kita belajar. Berarti dengan kita belajar, berarti kita mencontoh Nabi Muhammad untuk menjadi fatonah, menjadi pandai. Dan yang kelima, kasih sayang kepada semua makhluk hidup, kepada sesama manusia, saling menyayangi, rukun, saling menolong, dan seterusnya. Kepada tumbuhan, ini menyirami tumbuhan, merawat tumbuhan, ini adalah sayang kita kepada tumbuhan. Dan sayang kepada hewan, ini dengan kita ngasih makan hewan. Kita punya kucing, dikasih makan, nah itu namanya kita sayang kepada hewan, dan seterusnya. Baik, berikut ini nak, contoh sholawat, ya. Contoh sholawat yang agak panjang, ini sholawat badar, ya. Contohnya seperti sholawat badar nak. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini contoh sholawat badar, ya. Berikutnya ini ada sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha, dan seterusnya. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin cukup demikian yang dapat Pak Rufi sampaikan. Kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan Alhamdulillah.